Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Ijo, tertua di semesta. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hari ini hari Rabu, waktu Parung, tanggal 8 Januari 2025, saat umur saya 63 tahun 4 bulan 10 hari. Dan saya akan bicara tentang jalan keluar yang nggak ketemu waktu zaman Masakom sehingga terjadi perang saudara. 3 juta mati saling membunuh. Setidak-tidaknya itu ucapan dari Sarwo Edi yang menumpas gerakan 30 September. Tapi menurut tafsir Buya Hamka, perang saudara itu membunuh sedikitnya 500.000 di tafsir Al-Azhar Buya Hamka yang saya baca. Karena kemelut politik yang nggak ada jalan keluarnya, itu koalisi ya besar yang sekarang ada di Prabowo, tapi dulu koalisi besarnya Masakom, nasionalisme, yang kemudian nanti jadi PDI Perjuangan, PNI Bung Karno, kemudian Partai Nahdlatul Ulama, ya, kemudian komunis. Ini salah seorang pemenang pemilu ini, tiga. Tapi pemenang pemilu yang nomor 2 yaitu Masyumi, yang suaranya merata di seluruh Indonesia, disingkirkan oleh presiden, oleh penguasa. Dan ini bahayanya, ya. Itu mirip dengan keadaan sekarang, koalisi besar dengan menyingkirkan Megawati, yaitu kabinet merah putih. Seluruh partai politik memblok Prabowo yang disebut sebagai koalisi Indonesia Maju dan menyingkirkan kekuatan besar yang berakar di masyarakat, yaitu Partai PDI Perjuangan. Sementara zaman Bung Karno, koalisi besarnya itu menyingkirkan Partai Masyumi, Majelis Syura Muslimin Indonesia, partai Islam terbesar di era kemerdekaan. Partai Islam terbesar di era kolonial Belanda adalah Sarekat Islam, tetapi di era kemerdekaan partai Islam yang terbesar adalah Majelis Syura Muslimin Indonesia, disingkat Masyumi, dan disingkirkan oleh sang penguasa Bung Karno. Nah, Sakom tidak punya jalan keluar sehingga terjadi pemberontakan PKI. Dan semua orang tahu cerita dari akhir koalisi besar yang berantakan itu. Dan tipe dari Bung Karno sama dengan Prabowo, seorang demagog. Bung Karno bilang, ya, atau dia menerima julukan sebagai presiden seumur hidup dan pemimpin besar revolusi. Ada semangat megalomania dan menciptakan proyek-proyek mercusuar. Ini tipikal penguasa Jawa nih. Sekarang Bung Karno, Bung satu lagi, Prabowo, itu juga begitu, ya. Diteguhkan oleh The Straits Times, ya, bahwa dia adalah salah satu dari 10 pemimpin dunia yang akan berpengaruh tahun 2025, dan ini berbahaya. Apalagi kita lihat pemimpin yang ada itu, ada pemimpin Korea yang menindas oposisi, membungkam lawan politik. Begitu juga Vladimir Putin yang selalu masuk nominasi, ya, presiden yang jahat dan korup menurut OCCRP, ya, langganan tuh tiap tahun Vladimir Putin. Seorang diktator juga, kan. Begitu juga ada Benyamin Netanyahu yang menjajah Palestina. Itu ada dalam 10 leader yang berpengaruh, dan Prabowo ada di situ. Terus ada lagi Anwar Ibrahim. Jangan lupa Anwar Ibrahim juga membungkam orang yang berbeda pendapat saat dia menjadi wakil Perdana Menteri zaman Mahathir. Dia membubarkan, ya, menangkap tokoh-tokoh Darul Arqam yang dipimpin oleh Syekh Azari At-Tamimi, ya.
kemudian dia berduet dengan Mahathir dan Anwar Ibrahim, dan kemudian Anwar Ibrahim dicabut kukunya, dari UMNO dikeluarkan, dan kemudian dia dipenjara 10 tahun oleh Mahathir. Ya begitulah ya. Nah, Prabowo itu sekarang diteguhkan oleh istilah Straits Times sebagai pemimpin dunia yang paling berpengaruh tahun 2005 bersama siapa? Benyamin Netanyahu. Kemudian Presiden Koboi yaitu Donald Trump yang baru kepilih. Sementara di situ nggak ada Erdogan ya, tapi ada pemimpin-pemimpin yang katanya akan memberikan pengaruh tahun 2025. Dan ini berbahaya ketika kekuasaan sebagai presiden begitu besar dan memiliki Indonesia Maju, koalisi besar ya. Dan koalisi besar di zaman Bung Karno tidak dapat jalan keluar tuh, sehingga terjadi pemberontakan PKI. Nggak ada kompromi. Kita pernah mengalami kemacetan politik yang besar gara-gara koalisi besar ya, dengan kekuasaan presiden yang besar setelah mengeluarkan dekret presiden 5 Juli tahun 59 itu. Dan dengan dekret itu Soekarno membubarkan DPR gitu. Dan kemudian menjadi the leader. Nggak ada oposisi, dimasukkan penjara semua. Natsir 6 tahun masuk penjara, Buya Hamka masuk penjara ya. Anak gede aku masuk penjara, Sultan Syahrir yang pernah menjadi Perdana Menteri 3 kali dimasukkan penjara. Tokoh pers 10 tahun di penjara sejak 56 sampai 66. Muchtar Lubis, Johan Bung Karno yang seorang demagog, memiliki kekuasaan besar dan memiliki koalisi besar. Nah, sekarang koalisi besar dan bom waktu itu sudah meledak tahun 66 kan, tahun 65, ya kan, ketika Ibu Pertiwi sudah hamil tua, kalau kata bahasa Partai Komunis itu. Dan akhirnya yang rugi seluruh bangsa karena terjadi perang saudara dan memakan korban 3 juta manusia sia-sia karena perbedaan paham politik. Bagaimana sekarang koalisi Indonesia Maju Plus di luar PDIP sebagai pemenang pemilu berturut-turut Partai Demokrasi Indonesia, dan dia juga menyiapkan bom waktu, video-video yang menurut Rocky Gerung, video-video yang di Rusia itu, dokumen-dokumen yang diselamatkan di Rusia yang dititipkan oleh Hasto, Sekjen PDIP, ke Koni Raha Kundini Bakri, itu menjadi bom waktu katanya, bisa menghancurkan jangan-jangan seluruh tatanan politik kita ini. Karena yang dihajar dalam video-video itu yang kemungkinan akan dikeluarkan itu menurut Rocky Gerung diduga berisi kejahatan-kejahatan Jokowi. Lah ini kan Indonesia ini bukan yang ngurusin rakyat, tapi rakyat ngurusin pemimpin-pemimpin itu ya. Dan kita lihat sekarang Prabowo dinobatkan jadi 10 leader. Ada jebakan situ yang berpengaruh tahun 2005. Dan ini akan memperteguh semangat megalomania dari Prabowo yang katanya ingin membangun Great Wall, tembok raksasa sepanjang pantai Pulau Jawa itu, sepanjang pantai utara Jakarta. Ya nggak tahulah ya, di mana masalahnya. Bom waktunya itu ada di kejahatan konstitusi yang didiamkan oleh Prabowo dan diterima oleh Prabowo, yaitu Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang diketok palunya hari Senin 16 Oktober 2023 yang diubah sehingga memungkinkan Gibran, anak dari Jokowi, lolos ke KPU menjadi calon wakil presiden dan mendapatkan julukan yang sangat keras dari majalah Tempo bahwa Gibran Raka Buming Raka dengan rekayasa dari Paman Usman, yaitu Anwar Usman, Ketua Mahkamah Konstitusi, itu Gibran adalah anak haram konstitusi. Dan sejak saat itu
kaum pendukung-pendukung Jokowi yang pintar-pintar itu menjadi kritis terhadap Jokowi, kecuali memang penjilat-penjilatnya tetap bergabung meskipun salah. Seorang ahli hukum tata negara pun, ya, Yusril mengatakan peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 90 16 Oktober hari Senin 2023 itu adalah cacat hukum. Tetapi Yusril tidak berdaya apa-apa dan dia masuk dalam satu pemerintahan yang dibangun dari kejahatan konstitusi itu kan. Nah, ini yang saya sebut bom waktu. Dan inilah bom ini yang ditanam oleh Jokowi dan diteruskan oleh Prabowo, karena Prabowo juga berdiam diri terhadap Mahkamah Konstitusi dan membiarkan Gibran menjadi calon wakil presiden. Kejahatan demi kejahatan, deviasi kekuasaan mulai dari sini asalnya, sehingga sampai nanti organisasi Organized Crime and Corruption Reporting Project itu menominasikan Jokowi adalah salah satu pemimpin yang paling korup tahun 2024. Dia tidak memberikan bukti tentang korupsi dari Jokowi, tetapi yang disebut korup itu tidak hanya soal uang, tapi dia melemahkan instrumen penegakan hukum KPK dan lain-lain yang diungkapkan oleh, dan cap sebagai pemimpin nominator koruptor itu memukul dinasti politik ya. Di samping Jokowi juga dipukul oleh PDIP dengan memecat Bobi, memecat Jokowi, memecat Gibran, Raka Buming Raka dari kader PDIP. Dan penunjukan politik tentu sekarang hilang di PDIP dan bergeser, dilindungi oleh Koalisi Indonesia Maju dan menyisakan oposisi yang terbesar dalam sejarah politik Indonesia modern, yaitu PDIP. Kejahatan ini menghasilkan satu catatan, ternyata rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi menghasilkan Anwar Usman dipecat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi karena dia terbukti melanggar etik pada level yang berat nih, dengan mengeluarkan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 yang mengubah syarat itu dengan menambahkan klausul bahwa pemimpin atau presiden dan wakil presiden itu ada berusia 40 tahun atau yang pernah memimpin kepala daerah selama dalam election, official election, meskipun belum sampai 40 tahun, dan itu membuka jalan bagi Gibran, keponakannya, untuk mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden ke KPU. Dan itulah kejahatan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, karena terbukti Anwar Usman dipecat karena oleh kehormatan Mahkamah Konstitusi. Clear. Sementara keputusan Mahkamah Konstitusi itu katanya mengikat dan final, tidak bisa diubah. Tapi kita sadar ternyata bisa diubah. Kalau lihat kasus Mahkamah Konstitusi ya, kemarin itu Desember awal atau pertengahan Desember, Mahkamah Konstitusi menghapuskan presiden threshold yang 20% ya, yang diajukan sampai 35 kali itu ternyata bisa dihapuskan ya, yang tadinya hampir nggak mungkin, ternyata itu melanggar undang-undang dasar, sehingga terbukalah jalan oleh keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 itu, kalau tidak salah, orang sekarang tidak punya lagi political barrier ya untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden. Nggak ada batas persentase.
Artinya Mahkamah Konstitusi bisa mengubah keputusannya dari menolak presidential threshold yang 20% yang diajukan masyarakat sampai 35 kali atau 34 kali. Akhirnya dia bisa ubah pada keputusan atau pada sidang yang ke-36 setelah diajukan ke 36. Nah sebenarnya itu berarti sebenarnya Mahkamah Konstitusi bisa mengubah dirinya sendiri sebenarnya. Kalau apalagi dalam kasus Anwar Usman terbukti Anwar Usman melakukan pelanggaran etik berat. Nah inilah kejahatan konstitusi di sini dimulainya, dan Prabowo mendiamkan kejahatan itu. Jokowi juga justru ya yang merancang itu, dan duduklah sekarang wakil presiden Gibran Raka Buming Raka yang menurut Tempo adalah anak haram konstitusi. Inilah situasi yang akan menjadi bom waktu, ditambah faktor internasional yang membuat Prabowo merasa akan menjadi pemimpin besar yang berpengaruh tahun 2025. Kita tunggu ya, bom waktunya kapan meledak. Tapi yang jelas civil society kemudian sekarang mengambil jarak terhadap Prabowo yang mendiamkan keputusan Mahkamah Konstitusi itu. Ahli hukum tata negara terbelah. Tentu saja orang-orang seperti Yusril justru masuk ya, menyetujui kejahatan itu kan. Lah dia ada di dalam itu, di dalam sebagai menteri koordinator Polhukam, berarti kan dia setuju terhadap kejahatan itu, atau setuju terhadap rekayasa Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang dia nilai cacat hukum. Jadi dia berpihak pada rekayasa hukum yang cacat itu, Yusril Iza Mahendra. Mungkin termasuk Margarito, Kamis Margarito. Sementara BVT Savitri, kemudian ahli hukum tata negara yang lain itu mengambil jarak ya. Seperti Ferry Amsari, seperti civil society yang lain. Dan jangan lupa konstelasi politiknya sekarang betul-betul mengeras ya. Apalagi PDIP berada di luar pemerintahan dan menjadi oposisi yang terbesar. Dan ini tentu akan bikin pusing dari Prabowo ya. Tidak mungkin dia akan tenang dalam menjalankan pemerintahan karena berangkat dari rekayasa konstitusi, Mahkamah Konstitusi, dan kemudian memancing ya pelanggaran-pelanggaran tentang instrumen bansos yang dipakai untuk meneguhkan, memenangkan anaknya sendiri yang di situ bersama Prabowo, yang dilakukan oleh Jokowi sebagai presiden, dan kemudian mengerahkan Parcok, mengerahkan Abdesi, mengerahkan apalagi itu ASN ya. Jadi penyimpangan-penyimpangan atau deviasi kekuasaan itu dimulai karena Mahkamah Konstitusi nomor 90 16 Oktober hari Senin 2023. Dan ini tidak bisa dibiarkan oleh pendukung-pendukung Jokowi yang kemudian bertobat karena blunder yang dilakukan oleh Jokowi dengan mendiamkan Mahkamah Konstitusi yang diketok palunya oleh adik iparnya sendiri. Jokowi diam diri, dia berarti setuju terhadap kejahatan itu. Apalagi dia menyorongkan anaknya sendiri, yaitu Gibran ya, lewat Mahkamah Konstitusi itu kan, sambil mengkhianati partai politik yang sudah membesarkannya, yaitu partai PDI Perjuangan yang kemudian memecat Jokowi ya pada tanggal 16 Desember hari Senin 2024. Balas dendam politik, pengkhianatan politik ya, kejahatan konstitusi, ini semuanya berakumulasi akan menjadi bom waktu yang tampaknya tidak bisa diselesaikan. Kita nggak tahu apakah terjadi korban yang banyak, misalnya ya, pemerintahan Prabowo mulai memenjarakan tokoh-tokoh yang keras beroposisi sebagai Bung Karno itu mengirimkan, membenamkan teman-temannya sendiri ke penjara karena kekuasaannya yang besar.
sebagai presiden, sebagai pemimpin besar revolusi, sebagai orang yang berpengaruh pada tingkat regional dan dunia. Kita hanya berlindung kepada Allah terhadap kemungkinan ya bangsa ini masuk dalam perang saudara, saling membunuh karena permainan politik tingkat tinggi yang ugal-ugalan, yang berakar pada kejahatan konstitusi, Mahkamah Konstitusi. Bagaimana menurut Anda? Ya kalau saya sih hanya cuman ngomong ya. Sekarang saya mau tidur siang jam 2 ini. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung itu tertua di semesta fasbir sabran jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.